Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger non-receivable dan buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger payable. Lalu setelah kita susun buku besar pembantu piutang maupun buku besar pembantu utang dan menghasilkan nilai saldo akhir, maka nilai saldo piutang dan saldo utang pada akhir dari buku besar ini maka nanti akan kita susun dalam sebuah daftar saldo piutang maupun daftar saldo utang untuk mengetahui berapa nilai piutang dan total utang kita kepada supplier maupun piutang yang ada di customer. Seperti itu. Oke. Cara menyusun buku besar pembantu piutang yaitu yang pertama kalian siapkan dulu untuk buku besarnya kira-kira seperti ini ya. Kalian buat buku besar sesuai dengan jumlah customer kita. Kita lihat di soal bahwa jumlah customer kita di sini ada 3, yaitu ada Nyonya Ria, Nyonya Rinda dan SMK Pasundan. Karena hanya ada 3 customer maka kalian buatkan buku besar yaitu 3 customer ini. Kemudian yang selanjutnya untuk daftar saldo utang atau data supplier di sini kita ada 3 supplier, ada PT Paragon, ada PT Martina dan ada PT Mitra. Nah, karena ada 3 supplier maka di sini silakan kalian buat buku besar pembantu utang itu pun ada 3 buku besar. Ya, ada PT Paragon, ada PT Martina dan ada PT Mitra Jaya. Oke, setelah buku besar dibuat atau disiapkan untuk masing-masing customer dan supplier, maka tahapan selanjutnya silakan kalian masukkan daftar saldo piutang ya, daftar saldo piutang dan daftar saldo utang yang ada. Oke, pertama kita masukkan untuk daftar saldo piutang di sini ada Nyonya Ria, nilai piutangnya adalah 2 juta dan Nyonya Rinda nilai piutangnya adalah 3.800.000. Kalian masukkan di daftar buku besar pembantu piutang atas nama Nyonya Ria dan Nyonya Rinda di sini. Kalian masukkan tanggal 1, keterangannya saldo, karena saldo kalian masukkan di sisi sebelah debit. Karena saldo normal piutang itu ada di sisi sebelah debit. Begitupun dengan Nyonya Rinda, silakan saldo awal Nyonya Rinda ini yaitu besarnya 3.800.000, silakan kalian masukkan di buku besar piutang Nyonya Rinda. Kalian masukkan tanggalnya tanggal 1, kita masukkan saldonya di sisi debit. Oke, karena saldo awal untuk penanggalan silakan kalian buat tanggal 1 ya, karena saldo awal. Oke, kemudian setelah daftar saldo piutang selesai, silakan kalian masukkan saldo awal untuk utang kita, yaitu atas nama PT Paragon kita punya utang 3.500.000. Kalian masukkan di buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger payable PT Paragon, kita masukkan tanggal 1, keterangannya sama saldo. Oke, karena utang maka saldo normal utang ada di sisi sebelah kredit. Maka saldo awal utang kalian masukkan di sisi kredit kolom balance ini. Begitupun dengan PT Martina, silakan saldo awal kalian masukkan sama, kita masukkan di sisi sebelah kredit 1.500.000. Dimana kalau kita lihat di soal sini untuk Martina, utang kita juga ada 1.500.000. Oke, baik. Setelah saldo awal utang dan saldo awal piutang ini kalian masukkan semua, baru kita akan telusuri di jurnal umum ya. Kita telusuri di jurnal umum yang menyebabkan adanya nilai saldo piutang ataupun saldo utang ini berubah. Karena buku besar ini fungsinya untuk mengetahui perubahan nilai saldo dari piutang maupun nilai saldo dari utang ini. Oke, sekarang kita akan coba mulai. Kita telusuri dari jurnal umum ya. Perhatikan di sini. Kita lihat di sini tanggal 3 itu ada penerimaan piutang dari Nyonya Ria. Di mana pada saat adanya penerimaan piutang, otomatis saldo piutang ada di sisi sebelah kredit. Nah, munculnya piutang berkurangnya piutang atas nama Nyonya Ria yang muncul di sisi sebelah kredit sebesar 2 juta, ini akan kita posting atau kita masukkan di buku besar pembantu piutang atas nama Nyonya Ria. Kita masukkan ke buku besar Nyonya Ria. Oke, cara penulisan atau cara memasukkan adanya pelunasan piutang tanggal 3 dari Nyonya Ria ini caranya kita masukkan tanggal dulu ya, tanggal 31 ya, karena posting itu pasti selalu tanggalnya adalah tanggal 31. Lalu kemudian untuk keterangannya karena kita mau memindahkan adanya piutang dagang atau adanya pelunasan piutang sehingga piutang berkurang itu dari jurnal umum, maka keterangannya kita masukkan jurnal umum di sini. Oke, lalu setelah itu baru refnya kita buatkan JU atau jurnal umum.
Oke, di jurnal umum tadi piutang atas Nyonya Ria itu ada di sisi sebelah kredit, yaitu 2 juta. Maka di sini di buku besar pembantu piutang kolom posting atau debit kredit kita masukkan di sisi sebelah kredit sebesar 2 juta. Oke, kemudian baru kita perhitungkan dengan saldo piutangnya. Sebelumnya ada saldo piutang atas nama Nyonya Ria 2 juta. Lalu tanggal 3 tadi ada pelunasan. Ya, tanggal 3 ada pelunasan besarnya 2 juta. Oke, di sini karena sebelumnya ada piutang 2 juta, kemudian tanggal 3 ada pelunasan 2 juta, maka otomatis per tanggal 3 piutang atas nama Nyonya Ria itu lunas. Seperti ini. Oke, itu cara memasukkan ke dalam buku besar pembantu piutang jika ada pelunasan piutang. Lalu selain tanggal 3 kita lihat di sini ada tanggal 4. Oke, tanggal 4 di sini ada penjualan jasa secara kredit kepada Nyonya Rinda. Sehingga adanya penjualan jasa secara kredit tanggal 6, maka piutang atas nama Nyonya Rinda ini bertambah. Bertambahnya piutang itu ada di sisi sebelah debit. Kalau kita lihat di sini munculnya piutang atau bertambahnya piutang atas nama Nyonya Rinda itu sebesarnya 8 juta di sisi sebelah debit. Oke, sekarang kita akan posting adanya penambahan piutang atas nama Nyonya Rinda ini ke dalam buku besar pembantu piutang. Kita cari buku besar pembantu piutang atas nama Nyonya Rinda. Oke, cara memasukkannya kita masukkan tanggal 31 ya. Tanggal 31. Kemudian keterangannya jurnal umum karena adanya piutang muncul tadi jurnal umum, kemudian di sini kita masukkan JU inisialnya. Nah, di jurnal umum tadi munculnya piutang atas nama Nyonya Rinda, itu piutang muncul di sisi sebelah debit, nilainya 8 juta. Sehingga di buku besar pembantu piutang kita masukkan di sisi sebelah debit kolom posting ini. Oke, kemudian kita perhitungkan dengan nilai saldo piutang atas nama Nyonya Rinda sebelumnya. Sebelumnya ada saldo piutang 3.800.000. Lalu ada penjualan jasa secara kredit sehingga muncul piutang kembali. Kemudian di sini karena debit ketemu debit, maka otomatis saldo piutang atas nama Nyonya Rinda ini bertambah menjadi 11.800.000. Jadi nilai saldo piutang sebelumnya 3.800.000 ditambah dengan nilai piutang yang muncul di tanggal 6 ini. Sehingga di sini kita jumlahkan debit ketemu debit, kita jumlahkan sehingga nilai saldonya itu adalah Rp11.800.000. Oke, kemudian yang selanjutnya di tanggal 6 lagi, masih di tanggal 6 ada pembelian secara tunai ya, ada pembelian pelunasan utang ya, ada pelunasan utang dagang ya. Jadi kita melunasi utang dagang di situ kepada PT Paragon ya. Kita ada pelunasan utang tanggal 6, ada pelunasan utang kepada PT Paragon, sehingga adanya pelunasan utang dagang ini, maka utang di sini akan berkurang, sehingga berkurangnya utang itu ada di sisi sebelah debit. Di sini account payable ada di sisi sebelah debit. Nah, kita akan masukkan di buku besar pembantu utang, kita masuk ke subsidiary ledger account payable di sini. Atas nama PT Paragon, berarti yang ini. Kita masuk ke buku besar atas nama PT Paragon. Oke, kita masukkan tanggal 31, kemudian keterangannya jurnal umum. Oke, di jurnal umum tadi adanya pelunasan utang, akun payable ada di sisi sebelah debit. Oke, nilainya 3.500.000. Sehingga di buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger account payable kita masukkan ke kolom posting di sisi sebelah debit, yaitu 3.500.000. Oke, untuk refnya JU. Nah, kemudian setelah pelunasan utang di mana adanya pengurangan nilai hutang tanggal 6 ini kita masukkan di buku besar pembantu utang. Setelah itu kita akan masukkan atau kita akan perhitungkan dengan saldo utang sebelumnya atas nama PT Paragon. Sebelumnya ada utang kepada PT Paragon itu 3.500.000. Kemudian tanggal 6 ini ada pelunasan utang kepada PT Paragon dengan jumlah yang sama. Sehingga per tanggal 6 utang kita sekarang lunas kepada PT Paragon. Oke, seperti itu. Lalu kemudian kita coba tulis lagi tanggal 9 itu ada kembali pelunasan utang dagang kepada PT Martina. Ada pelunasan utang dagang kepada PT Martina. Nilai pelunasan utang dagang kita kepada PT Martina adalah 1.500.000. Oke, adanya pelunasan utang dagang ini akan kita catat di buku besar pembantu utang atas nama PT Martina. Berarti yang ini, kita masuk ke buku besar PT Martina. Kita masukkan tanggal 31 ya. Kemudian keterangannya adalah jurnal umum, masih di jurnal umum.
Kemudian di sini kita refnya kita masukkan JU. Oke, di jurnal umum tadi ada pelunasan utang atas nama PT Martina itu 1.500.000 ada di sisi debit. Sehingga nilai utang dagang atau pelunasan utang dagang 1.500.000 ini kita akan masukkan ke buku besar atas nama PT Martina, buku besar pembantu utang di sisi sebelah debit. Berarti di sini kita masukkan seperti ini. Lalu setelah itu baru kita perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo 1.500.000 di sisi kredit. Lalu tanggal 9 ada pelunasan 1.500.000 sehingga kredit ketemu debit, ini kita kurangi. Sehingga saldo utang atas nama PT Martina per tanggal 9 lunas di sini. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada lagi tanggal 10 ada pembelian untuk peralatan secara kredit, sehingga adanya pembelian peralatan secara kredit di sini otomatis akan memunculkan atau menambah nilai utang dagang kita kepada Mitra Jaya. Ya, tanggal 10 ada pembelian peralatan secara kredit, sehingga adanya pembelian peralatan secara kredit itu akan memunculkan utang dagang. Di sini kita membeli kepada PT Mitra Jaya. Oke, adanya utang dagang ini, munculnya utang dagang atas nama PT Mitra Jaya ini akan kita posting ke buku besar pembantu utang. Kita masuk ke buku besar pembantu utang atas nama PT Mitra Jaya. Oke, kita masukkan tanggal 31 ya. Di sini keterangannya adalah jurnal umum. Kemudian kita masukkan refnya adalah JU. Oke, di jurnal umum tadi munculnya utang ada di sisi sebelah debit. Ya, nilainya 7.500.000. Berarti kita masuk di buku besar pembantu utang atas nama PT Mitra Jaya, kita masukkan di sisi sebelah kredit. Oke, lalu kita masukkan kita perhitungkan dengan nilai saldo. Sebelumnya tidak ada saldo utang. Nah, tanggal berapa ini? Tanggal 10 muncul utang dagang. Sehingga otomatis hasil posting dari jurnal umum tadi ini akan menjadi utang dagang kita di sini. Akan menjadi saldo utang dagang kita. Kita masukkan di sisi sebelah kredit karena postingnya di sisi sebelah kredit. Seperti itu. Oke, lanjut kita masuk ke tanggal 12. Oke, tanggal 12 di sini ada pelunasan piutang atas nama Nyonya Rinda. Nilainya itu 8 juta. Oke, adanya pelunasan piutang atau ada penerimaan dari pelunasan piutang dari Nyonya Rinda, ini akan kita catat atau kita posting ke buku besar pembantu piutang atas nama Nyonya Rinda di sini. Oke, kita masuk ke buku besar pembantu piutang atas nama Nyonya Rinda, berarti yang ini. Oke, kita masukkan tanggal 31. Oke, jurnal umum ya. Kita masukkan posting dari jurnal umum. Keterangannya masih JU. Oke, di jurnal umum tadi muncul piutang atas nama Nyonya Rinda itu adanya pelunasan piutang atas nama Nyonya Rinda tanggal 12. Ini piutang ada di sisi sebelah kredit. Berarti nilai piutang ini atau yang dilunasi ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang juga di sisi sebelah kredit di sini. Oke, setelah itu baru kita perhitungkan saldonya. Sebelumnya ada saldo piutang 11.800.000. Lalu tanggal 12 ada pelunasan piutang yaitu 8 juta. Sehingga di sini debit ketemu kredit. Oke, debit ketemu kredit ini kita kurangkan. 11.800.000 dikurangi 8 juta. Maka di sini ketemu nilai saldo per tanggal 12 itu 3.800.000. Oke. Lalu selanjutnya di sini muncul lagi tanggal 14. Oke, tanggal 14 di sini kembali ada pelunasan piutang dari Nyonya Rinda. Ya, tanggal 12 dia ada pelunasan, tanggal 14 juga ada pelunasan 3.800.000. Oke, kembali ada pelunasan. Di sini kita masuk ke buku besar pembantu piutang Nyonya Rinda. Oke, kita masukkan tanggal 31. Keterangannya adalah jurnal umum. Kemudian di jurnal umum tadi muncul piutang, ada piutang di sisi sebelah kredit ya, karena pelunasan yaitu 3.800.000. Sehingga 3.800.000 ini piutang yang muncul di sisi sebelah kredit, kita akan posting ke sini, kita masukkan juga di sebelah kredit. Oke. Lalu kemudian kita perhitungkan dengan nilai saldo ya. Sebelumnya ada saldo 3.800.000. Kemudian tanggal berapa ini? Tanggal 14 ada pelunasan. Sehingga pelunasan ini account receivable ada di sisi sebelah kredit. Maka otomatis karena adanya pelunasan debit ketemu kredit, ini kita kurangkan. Sehingga per tanggal 14 piutang atas nama Nyonya Rinda itu lunas, tidak ada lagi. Oke, lanjut ke selanjutnya itu tanggal 18. Oke, tanggal 18 di sini ada penjualan jasa kepada SMK Pasundan secara kredit.
sehingga muncul piutang dagang tanggal 18 atas nama SMK Pasundan di sini. Oke, munculnya piutang dagang dari penjualan jasa secara kredit ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang atas nama SMK Pasundan. Kita masuk ke buku besar pembantu piutang atas nama SMK Pasundan. Oke, berarti di sini kita masukkan tanggal 31 ya, keterangannya jurnal umum. Oke, di sini JU. Tadi di jurnal umum terjadi penjualan jasa secara kredit tanggal 18 sehingga account receivable ada di sisi sebelah debit 4.500.000. Berarti ini kita akan posting, kita akan catat di sini di sebelah debit. Oke, kemudian lalu kita masukkan ke kolom saldo. Sebelumnya tidak ada saldo piutang, maka otomatis hasil posting dari jurnal umum ini akan menjadi saldo per tanggal 18 ini di buku besar pembantu piutang 4.500.000. Karena sebelumnya tidak ada saldo, otomatis ini akan kita pindahkan di kolom saldo 4.500.000. Oke, lanjut tanggal 29. Oke, di sini ada pelunasan ada pembelian perlengkapan secara kredit kepada PT Mitra Jaya, sehingga adanya pembelian perlengkapan secara kredit ini memunculkan utang dagang kepada Mitra Jaya. Oke, munculnya utang dagang kepada Mitra Jaya ini akan kita posting ke buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger account payable di sini atas nama PT Mitra Jaya. Berarti yang ini. Oke, kita masukkan tanggal 31 ya, jurnal umum. Oke, selanjutnya di sini JU. Oke, di jurnal umum tadi munculnya utang dagang karena adanya pembelian perlengkapan secara kredit, maka di sini tadi muncul di sisi sebelah kredit yaitu 1.300.000. Nah, kita masukkan di sisi sebelah kredit yaitu 1.300.000. Oke, lalu kita perhitungkan dengan nilai saldo utang sebelumnya. Sebelumnya ada utang 7.500.000. Lalu ada lagi muncul utang di jurnal umum itu 1.300.000. Oke, kredit ketemu kredit. Karena kredit ketemu kredit ini kita jumlahkan, lalu saldonya kita letakkan di sisi sebelah kredit yaitu 8.800.000. Sehingga per tanggal berapa ini 29 utang dagang kita kepada PT Mitra Jaya itu 8.800.000. Oke, sudah tidak ada lagi ya. Berarti adanya perubahan nilai saldo piutang maupun nilai saldo utang yang tadi kita telusuri dari jurnal umum, karena sudah semua kita telusuri maka otomatis selesai. Sehingga kalau kita lihat di sini untuk buku besar pembantu piutang, untuk Nyonya Ria piutang selesai, tidak ada piutang. Nyonya Rinda itu juga tidak ada piutang. Dan SMK Pasundan ada saldo akhir piutang yaitu 4.500.000. Oke, sehingga dari adanya saldo-saldo piutang atau saldo akhir dari masing-masing buku besar ini akan kita rekap di daftar saldo piutang. Di mana Nyonya Ria tadi kalau kita lihat itu saldonya 0, berarti tidak ada saldo. Kemudian selanjutnya untuk Nyonya Rinda juga tidak ada saldo piutang, berarti 0 di sini untuk Nyonya Rinda. Dan terakhir itu dari SMK Pasundan menghasilkan saldo akhir buku besar pembantu piutang itu 4.500.000. Berarti kita rekap di sini 4.500.000. Sehingga total jumlah piutang dagang kita yaitu jumlahnya yaitu 4.500.000 ini. Oke. Lalu untuk buku besar pembantu utang di sini kita masuk ke subsidiary ledger account payable. Untuk saldo utang PT Paragon di sini tidak ada saldo 0 karena pelunasan. PT Martina juga tidak ada saldo 0, sudah dilunasi semua. Kepada PT Mitra Jaya kita menyisakan saldo utang 8.800.000. Oke, adanya nilai saldo yang muncul atau perubahan nilai saldo yang muncul di buku besar pembantu utang ini kita akan rekap di daftar saldo utang. Yang pertama PT Paragon tadi lunas utangnya tidak ada, berarti di sini 0. Lalu kemudian untuk PT Martina di sini juga tidak ada saldo utang ya, selesai utang kita, berarti saldonya tidak ada, berarti 0 di sini. Kemudian untuk PT Mitra Jaya di sini menghasilkan saldo akhir 8.800.000. Maka kita masukkan di daftar saldo utang 8.800.000 sehingga total utang dagang kita dari kepada supplier totalnya adalah 8.800.000 yaitu utang kepada PT Mitra Jaya. Sedangkan piutang tadi menyisakan piutang dari SMK Pasundan. Oke, itu untuk pembahasan kali ini terkait buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger account receivable, lalu buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger account payable, dan terakhir penyusunan daftar saldo piutang maupun daftar saldo
utang, yaitu list of account receivable balance dan list of account payable balance. Oke. Saya rasa ini untuk pembahasan kali ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas terkait jurnal penyesuaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.